Bab 1140, tentu saja. Zhang Yiting mengangguk sangat pasti, dan melihat bahwa kakak laki-lakinya tampak gugup dan tidak bisa menahan senyum. Rencana kami bisa dikatakan sangat mudah, dan tujuan dari operasi ini adalah ratu tua yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Dengan kemampuan Seto, aku pasti tidak akan melewatkannya. Paling-paling itu akan ditangkap oleh He Jiarong dan yang lainnya setelah melakukannya, tetapi itu tidak berpengaruh pada kita. Tadi, dia dengan tulus mengatakan kepada Seto dan saudara-saudaranya untuk memperhatikan keselamatan dan menghindari kecelakaan, tetapi saat ini, percakapan berubah dan dia tidak mempermasalahkan hidup dan mati Seto dan lainnya. Baginya, Seto dan lainnya tidak lebih dari alat untuk tujuannya. Saya juga berpikir rencana saudara kedua itu layak. Pada saat ini, Zhang Yitang, yang sedang berbaring di sofa, juga menindaklanjuti dan mengungkapkan pendapatnya, tetapi begitu suaranya jatuh, dia segera menambahkan, tapi premisnya adalah He Jiarong tidak tahu tentang ini. Saat dia berbicara, dia melihat keluar jendela dengan hati-hati, ekspresinya sedikit ketakutan. Apakah kamu melihat, saudara? Bahkan Yitang keluar dari ketakutannya pada He Jiarong, dan merasa bahwa tidak ada yang salah dengan masalah ini, apalagi yang bisa kamu khawatirkan. Zhang Yiting tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. Tapi bagaimana bisa He Jiarong? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Percakapan Zhang Yitang di sofa tiba-tiba berubah. Dia melihat keluar jendela dengan wajah ngeri, dan kemudian kembali ke sofa lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigil, wajahnya pucat, dan wajahnya panik. He Jiarong tahu segalanya. Kamu tahu segalanya, diam. Ekspresi Zhang Yiting berubah, dan dia sangat marah dalam sekejap. Dia menunjuk Zhang Yitang dan berteriak, kamu adalah hal yang tidak berguna, kamu tahu bahwa kamu akan bercita-cita kepada orang lain dan menghancurkan dirimu sendiri. Saat dia berkata, dia buru-buru menoleh dan berkata kepada Zhang Yihong, saudaraku, jangan dengarkan omong kosong Yitang. Dia takut dengan He Jiarong. He Jiarong tidak tahu apa yang kita bicarakan di sini, kecuali kita. Orang-orang tahu bahwa kami berkumpul di sini malam ini, dan bahkan orang-orang yang diorganisir oleh Senmu tahu lokasi bersama ini sebelum datang. Aku tahu, He Jiarong tidak akan pernah tahu tentang ini, tapi... Zhang Yihong berkata dengan wajah cemberut, saya hanya merasa tidak nyaman. Kami telah bermain melawan He Jiarong berkali-kali dan tidak pernah mendapat untung. Jadi jika kami memanfaatkan kali ini, saya pikir itu tidak normal. Zhang Yiting. Meskipun kakak tertua merasa canggung mendengarnya, Zhang Yiting harus mengakui bahwa kakak tertuanya benar. Faktanya, dia juga merasa seperti ini. Dia telah bermain melawan He Jiarong berkali-kali, tidak sekalipun berada di atas angin, dan bahkan ayahnya sendiri telah ikut serta. Inilah mengapa dia memilih ratu untuk memulai kali ini, daripada berhadapan langsung dengan He Jiarong. Karena dia tahu bahwa jika orang-orang dari organisasi Senmu menetapkan target pembunuhan sebagai He Jiarong, maka dia pasti akan kalah. Saudaraku, izinkan saya mengatakan. Atau berhenti. Zhang Yitang buru-buru bangkit, dan dengan agak takut-takut membujuk Zhang Yihong bahwa dia telah kehilangan satu tangan dan satu kaki, tetapi dia tidak ingin meletakkan satu kaki dan satu tangan lainnya. Saudaraku, kita sudah mengatur semua rencana kita tidak bisa berhenti. Ekspresi Zhang Yiting berubah, dan dia mengarahkan jarinya ke arah Zhang Yitang dengan ekspresi agung, dan buru-buru membujuk Zhang Yihong. Selain itu, Seto dan yang lainnya sudah. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Yihong segera mengangkat kepalanya dan menyela, dan berkata dengan suara dingin, tidak ada panah mundur di busur. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan kali ini, Anda harus menembak. Bahkan jika gagal, itu hanya akan memperkuat He Jiarong dan organisasi Senmu. Kontradiksi di antara mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, kami tidak bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan, kami duduk dan mengawasi harimau,
Tidak, duduk dan perhatikan anjing menggigit anjing. Zhang Yiting mencibir, melihat hujan di luar jendela, menegakkan dadanya, wajahnya penuh percaya diri. Hujan turun sepanjang malam, tetapi berhenti tak lama setelah hari mulai terang. Lin Yu sudah bangun saat ini dan mandi, berganti pakaian dan kemeja bersih, dan seluruh orang tampak sangat energik. Jiang Yan mengulurkan tangannya untuk membantunya merapikan lipatan pakaiannya, dan pada saat yang sama menanyakan beberapa kata keprihatinan, mengatakan bahwa orang-orang pada upacara pembukaan benar hari ini, dan pemandangannya kacau, jadi Anda harus memperhatikan keselamatan. Jangan khawatir. Lin Yu tersenyum tipis, berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian berbalik ke ruang tamu. Saat ini Li Zhensheng, Bu Cheng, Bai Rentu, Sulaosi, Chun Seng dan Qiuman semuanya sudah tiba. Pakaian beberapa orang agak kasual, karena tugas utama mereka hari ini adalah memastikan keamanan tempat kejadian, sehingga mereka mengenakan pakaian yang mudah digerakkan. Jangan bilang, Tuan, pakaian ini benar-benar terlihat seperti pemimpin agensi. Setelah melihat Lin Yu, Li Zhensheng dan yang lainnya langsung tertawa beberapa kali. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Pada saat ini, Jiang Jingren juga keluar dengan setelan jas dengan kepala terangkat dan dadanya tinggi, dan bertanya kepada semua orang dengan wajah yang agung. Ya, kamu 20 tahun lebih muda dari usiamu. Li Zhensheng dan yang lainnya segera tertawa dan memuji Jiang Jingren. Ibu baptis dan Bibi Li kembali ke masa mudanya hari ini. Pada saat ini, Ye Qingmei mendorong Qin Xiulan dan Li Suqin keluar, dan melihat bahwa kedua lelaki tua itu mengenakan congsam yang sesuai, dengan riasan tipis, lembut dan murah hati, tetapi keduanya tampak sedikit malu. Qingmei, berapa umurmu? Jadi kami berpakaian seperti ini. Qin Xiulan mengeluh dengan lembut kepada Ye Qingmei. Karena peristiwa ini dianggap sebagai berita besar di Tiongkok dan bahkan di dunia, Lin Yu memanggil istri tua, ibu mertua, dan ibu untuk pergi melihat dan belajar bersama. Mengingat kondisi fisik Jiang Yan saat ini, dia tidak bernama Jiang Yan, biarkan Ye Qingmei tetap bersamanya di rumah. Tetapi bagi Jiang Jingren dan yang lainnya, itu hanya berbohong bahwa Jiang Yan merasa tidak nyaman. Bersihkan alis, kamu ikut denganmu juga. Jiang Yan tersenyum pada Ye Qingmei, jangan khawatir. Qianying akan berada di sini sebentar, dia akan bersamaku. Aku tidak akan ikut bersenang-senang, ayo bicara denganmu di rumah. Ye Qingmei tersenyum, dan memutuskan untuk tinggal di rumah untuk merawat Jiang Yan. Pada saat ini, ponsel Li Zhensheng berdering tiba-tiba. Setelah menjawab panggilan, dia tidak tahu apa yang dikatakan orang di sisi lain. Li Zhensheng mengangguk lagi dan lagi, lalu berjalan cepat ke Lin Yu, menutupi gagang telepon dengan tangannya, dan bertanya pada Lin Yu dengan suara rendah. Berkata, Pak, koordinator acara di bawah Menteri Hao menelepon dan bertanya apakah Anda sudah melihat jadwal, apakah perlu diubah susunan acara. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi memikirkannya untuk sementara waktu. Itu yang kubilang tadi malam. Kau bicara pada jam 9 dan Ratu bicara pada jam 10. Li Zhensheng buru-buru mengingatkan Lin Yu. Oh, yang itu, waktunya cukup masuk akal, jangan diubah, ikuti saja. Lin Yu melambaikan tangannya, mengabaikannya, lalu memanggil kerumunan, dan berjalan menuju lantai bawah dengan sekuat tenaga. Rumah buku yang indah.